Oke Bang, melihat dari apa yang terjadi dengan NU akhir-akhir ini, apakah Abang juga melihat ada unsur politik yang sudah bermain di internal NU sendiri Bang? Belakangan orang melihat kok konfliknya ujung-ujungnya urusan tambang gitu. Yang ngomong itu bukan orang lain kan? Rois Surya itu sebenarnya bermasalah dengan pembaruan yang akan dilakukan oleh Gus Yahya di tubuhnya NU sendiri. Kalau menurut kubunya Gus Yahya begitu. Kalau menurut kubunya Gus Yahya, tapi kalau menurut kubunya Kiai Miftahul Ahya, Surya itu problem pokoknya adalah tadi soal uang dan soal Israel. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Gus Yahya itu belum apa-apanya dibanding Gus Dur. Gus Dur itu dapat medali. Dapat medali dari Simon Peres. Posisinya seperti apa sih Pak dalam NU sendiri terkait dengan keputusan-keputusan penting seperti ini Pak? Nah, ada mekanismenya gitu loh. Jadi kiai boleh punya otoritas, tapi mekanisme keorganisasian juga punya adab tersendiri. Oke Zoners, pemakzulan Gus Yahya jelas bukan sekedar drama di internal PBNU. Jelas banget di sini ada tarik-menarik kepentingan di dalamnya. Sayangnya, PBNU yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru memperlihatkan keretakan dari dalam. Ada apa dengan NU? Gua bakal bikin lo paham dalam 10 minutes. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Surya menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Oke Bang, melihat dari apa yang terjadi dengan NU akhir-akhir ini, apakah Abang juga melihat ada unsur politik yang sudah bermain di internal NU sendiri Bang? Ya kalau mau jujur, konflik itu kan bagian dari kepentingan sendiri. Kalau kita membaca bagaimana konflik ini berawal, kan terkesan hanya soal internal organisasi. Misalnya karena Gus Yahya itu ditengarai tidak mencerminkan nilai-nilai kenahdliyinan ketika mengundang seorang pemikir dan intelektual yang terafiliasi dengan Zionis. Ada poin kedua misalnya karena ada dugaan soal pengelolaan keuangan di lingkungan PBNU yang katanya itu melanggar syarat dan seterusnya. Itu kan argumen awal, tapi kan belakangan orang melihat kok konfliknya ujung-ujungnya urusan tambang gitu. Yang ngomong itu bukan orang lain kan? Justru yang ngomong itu adalah kawan-kawan yang terafiliasi dengan NU. Mahfud MD ngomong, Ulil Absar Abdallah ngomong bahwa sebenarnya secara prinsip ya konflik ini adalah soal bagaimana pengelolaan tambang. Inilah yang disebut sebagai sesuatu yang miris gitu ya. Sesuatu yang mungkin tidak mencerminkan bagaimana NU itu sejak awal memang didirikan untuk kepentingan umat, kemasyarakatan khususnya untuk kepentingan umat Islam secara umum ya. Tapi tiba-tiba kalau konfliknya rada-rada berbau terkait dengan ekonomi, terkait dengan tambang, itulah yang disebut sebagai sebuah ironi. Berarti ini jenis kepentingannya udah pasti politik dan tambang, Bang? Ya kalau mau jujur, Ekonomi. kalau mau jujur ya, kenapa NU itu menjadi seksi untuk terus diperbincangkan, termasuk soal konflik politiknya? Karena ini adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Jadi siapapun yang bisa mengendalikan, merorkestrasi PBNU, pastinya dia memiliki bargain politik yang cukup luar biasa di negara kita. Bang, untuk relasi Surya dan Tanfiziah itu ada peluang nggak untuk dimanfaatkan juga oleh kepentingan politik? Ya kalau membaca ADART-nya ya tentu sangat multitafsir ya. Misalnya Suriah itu adalah yang dianggap sebagai lembaga tertinggi dalam PBNU yang dianggap keputusan politiknya itu kan final dan mengikat. Tapi kan Tanfiziah dalam konteks ini misalnya kawan-kawan yang ada di struktural PBNU juga menganggap bahwa ya Suriah itu tidak berhak untuk mengimpeachment, meminta mundur apalagi memberhentikan di tengah jalan. Posisi yang memang didapatkan dalam setiap pemilihan muktamar. Karena apapun judulnya, ketua umum PBNU itu dipilihnya lewat muktamar, bukan melalui Suriah atau bukan melalui Rais Am, bukan. Itulah yang sepertinya dipakai di argumentasinya oleh Gus Yahya dan para pendukungnya ya, bahwa sebenarnya keputusan politik apapun, risalah rapat harian apapun yang dikeluarkan oleh
Suriah itu tidak mengikat pada konteks jabatan posisi ketua umum. Jadi kalau ingin mengganti ketua umum ya tunggulah muktamar gitu loh. Tapi pasti ada yang diuntungkan ya dengan isu pemakzulan ini ya Bang? Ya kalau mau disebut menguntungkan ya terutama yang berupaya untuk mengganti posisi ketua umum PBNU. Tapi kan per hari ini ketua umum PBNU kan juga nggak mau diganti. Oke Pak, kalau melihat dari sejarah NU sejak 1926, menurut Bapak pola penyelesaian konflik di dalam kepemimpinan NU selama ini seperti apa sih Pak? Saya mendengar Gus Yahya itu dia melakukan modernisasi organisasi, gitu kan? Kalau saya mendengar dari pihak Gus Yahya itu melakukan modernisasi organisasi, ya, dirapihkan supaya orang semua itu berkiblat dan taat kepada asas organisasi. Walaupun memang ada yang dihormati yaitu Suriah. Ya, Suriah. Gitu. Tapi kelihatannya yaitu tadi akhirnya mungkin ada pengaruh Pak dari mungkin ada yang tidak suka, yang tidak happy, tidak comfort ya, mungkin tidak nyaman dengan itu. Misalnya saya tidak tahu karena saya mendengar dari kedua belah pihak ya, karena dia figurnya kepada para ulama dari masa ke masa ya, sejak zaman Kiai Idham Khalid, terus zaman Gus Dur, Kiai Ahmad Siddiq gitu. Ada ulama-ulama sepuh ya, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji siapa itu As'ad Samsul Arifin misalnya. Nah itu biasanya nanti kalau ada konflik bagaimanapun tuh diselesaikan di tingkat ulama-ulama sepuh ini. Jadi penyelesaiannya di mereka, bukan di sistem. Gitu. Oke. Kalau di organisasi modern kan itu kan di sistem. Kalau ini enggak. Walaupun sebenarnya mereka ada mekanisme ADART. Itu gimana tuh sistem yang sudah dibangun artinya kalah juga? Saya tidak berani menyebut ADART itu kalah. Kalau dari pihak Gus Yahya tidak boleh ada pemberhentian ketua umum tanpa dia melalui rapat harian. Itu melalui muktamar pemberhentian itu ada di ADART-nya. Dan tidak boleh ada. Jadi pemecatan itu bersifat kolektif. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari ADART sudah modern. Tapi prakteknya tetap mengacu pada sejarah. Prakteknya mungkin merasa Rois Amin ini sebagai kiai yang disepuhkan merasa sudah tidak cocok dengan Gus Yahya. Gus Yahya dianggap sudah melewati batas gitu. Ya gimana ya, jadi Gus Yahya itu kan orang modern ya, artinya dia orang modern. Kalau Gus Dur dengan Kiai Said Agil Sirot kan kelihatan orang yang memang, maksud saya kelihatan orang yang memahami tradisi intelektual Islam tradisional. Kalau Gus Dur sendiri kan dia belajar Islam tradisional. Kalau Gus Yahya kan kelihatannya kan dia di kuliahnya juga kan di UI ya. Selalu ada rumor-rumor gitu ya. Ada rivalitas antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Rivalitas antar wilayah? Iya, jadi rivalitas. Kalau Gus Dur dulu kuat sampai berapa periode karena dia orang Jawa Timur. Apalagi cucunya Mbah Hashim. Lalu Kiai Hasyim Mujadi juga kuat 2 periode gitu ya. Itu dia Jawa Timur tuh. Nah Gus Yahya ini sudah orang Jawa Tengah gitu kan. Jadi darah birunya itu kan saya lihat kalau di NU darah birunya itu ada grade-grade-nya, Ini darah biru Jawa Timur. Darah biru Jawa Timur juga darah biru keluarga Hasyim Asy'ari, ada lagi keluarga Wahab Hasbullah. Nah ini ada darah biru juga di Jawa Tengah, tapi di Jawa Tengah. Darah birunya. Jadi darah biru tapi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wilayah gitu. tetap aja di bawah Jawa Timur. Ya saya tidak bilang di bawah, tapi orang NU banyak memandangnya seperti itu. Pak, ini kan Gus Yahya ini dikenal dengan pembaruan-pembaruan, dan mungkin ada juga yang melihat bahwa beberapa sepak terjang Gus Yahya ini tidak sesuai dengan semangat NU, sehingga ada dugaan bahwa inilah yang saat ini terjadi gitu, karena dianggap membawa budaya yang tidak NU. Nah, Bapak melihatnya seperti apa sih? Apakah memang NU anti pembaruan, ingin selalu terlihat tradisional sesuai dengan tradisi yang sudah turun-menurun, atau gimana? Itu berbeda Pak Fitri. Saya kalau melihat NU ini sekarang sebagai pembaruan, di mana pembaruannya?
Saya tidak melihat itu kalau sebagai simbolik seolah-olah punya eskalasi nilai lebih untuk melakukan proses pembaruan lalu mencoba mendinamisasi dari pemikiran-pemikiran kiai-kiai sebelumnya misalnya. Sah-sah saja gitu loh sebagai otoritas dan kewenangan pengurus. Tapi kan juga harus dilihat tolak ukurnya. Selama masa kepemimpinan beliau nih banyak masalah di daerah gitu loh. Bahkan hampir dikatakan tidak bekerja secara baik. Ada SK, keterlambatan SK, lalu konferensi cabang, konferensi wilayah, pemecatan. Itu juga merupakan suasana yang marak sekali terjadi di NU. Oke Zoners, NU harus kembali ke akarnya, yaitu fokus pada pendidikan, sosial, dan keagamaan. Jangan sampai ambisi politik justru menghancurkan wibawa para kiai dan semangat mendidik umat. Sampai jumpa.